Y sama dengan ln cos kuadrat X per akar 2X min 3X kuadrat. Nah, ini buat nyari dy per dx ini dimisalkan dulu, misal U sama dengan cos kuadrat X. Di mana turunan dari cos kuadrat X itu du per dx sama dengan minus sin 2X. Nah, ini dimisalkan lagi, misal V sama dengan akar 2X min 3X kuadrat atau 2X min 3X kuadrat pangkat setengah. Di mana turunan dari V yang udah dimisalkan tadi itu dv per dx sama dengan setengah 2 min 6x per akar 2x min 3x kuadrat. Nah, terus dimisalkan lagi, misal G sama dengan cos kuadrat X per akar 2x min 3x kuadrat. Ini pakai aturan rantai. Nah, di mana turunan G ini, turunan cos kuadrat X per akar 2X min 3X kuadrat, itu dg per dx itu pakai aturan turunan yang U aksen V minus U V aksen per V kuadrat. Nah, setelah dioperasikan, nanti dapatnya kayak gini, nanti didapatkan dg per dx itu minus sin 2x dikali 2x min 3x kuadrat minus cos kuadrat x dikali 1 min 3x per 2x min 3x kuadrat akar 2x min 3x kuadrat. Jadi nanti diturunkan dulu U-nya sama V-nya, nanti baru bisa dioperasikan. Nah, setelahnya yang udah dimisalkan G, terus udah dapat dg per dx, itu dimisalkan lagi H sama dengan ln cos kuadrat X per akar 2X min 3X kuadrat. Nah, kan yang tadi, yang cos kuadrat X per ini itu udah dimisalkan G. Nah, sehingga H itu sama dengan ln G. Di mana turunan H terhadap G atau dH per dg, itu kan turunan dari ln G atau super G hasilnya. Nah, terus kalau G-nya dimasukkan, yang disubstitusi tadi, disubstitusi balik, didapatkan dH per dg itu sama dengan 1 per cos kuadrat X per akar 2X min 3X kuadrat. Nah, sehingga dH per dx ini bisa didapatkan pakai aturan rantai, yaitu sama dengan dH per dx, di mana dH per dx ini pakai aturan rantai, yaitu dH per dg dikali dg per dx. Di mana dH per dg kan tadi udah dapat, dH per dg-nya udah dapat yang 1 per ini, terus dg per dx-nya tadi udah dicari yang pakai aturan turunan tadi. Ini dimasukkan. Nah, terus dioperasikan, nanti didapatkan dH per dx sama dengan dH per dx sama dengan minus sin 2x dikali 2x min 3x kuadrat minus cos kuadrat x dikali 1 min 3x per cos kuadrat x dikali 2x min 3x kuadrat. Ya, jadi ini yang bab pertama buat aturan rantai. Mungkin ada yang ditanyakan dulu buat nomor 1. Atau bisa dilanjutkan mungkin. Sepertinya bisa dilanjut, Mas. Ya, baik. Oke, jadi lanjut dulu ke nomor 2. Nomor 2 ini selesaikan persamaan ini, yang 1 per 1 minus 3 pangkat 2x sama dengan 4. Nah, ini dioperasikan dulu. Penyebutnya ini pindah ruas ke kanan, sehingga 1 sama dengan 4 kali 1 min 3 pangkat 2x. Terus 4-nya ini pindah ruas ke kiri, menjadi 1/4 sama dengan 1 min 3 pangkat 2x.
Terus satunya yang ini pindah ruas ke kiri, sehingga 1/4 minus 1 sama dengan minus 3 pangkat 2X. Nah, dioperasikan didapatkan 3 pangkat 2X sama dengan 3/4. Nah, ini pakai logaritma natural, di mana kedua ruas ini dilenkan, sehingga didapatkan len 3 pangkat 2X sama dengan len 3/4. Nah, ini pakai aturan len, ini 2X-nya bisa turun ke bawah, sehingga 2X dikali len 3 sama dengan len 3/4. Nah, len 3-nya yang ini bisa pindah ruas ke kanan, sehingga 2X sama dengan len 3/4 per len 3. Nah, sehingga duanya bisa pindah ruas ke kanan, sehingga didapatkan X sama dengan setengah dikali len 3/4 minus len 3. Ini karena pembagian ini bisa diuraikan menjadi pengurangan kayak gini. Mungkin buat nomor 2 ada yang ditanyakan dulu. Atau bisa dilanjutkan. Artinya bisa dilanjut, Mas. Ya, baik. Oke, lanjut ke nomor 3. Jadi nomor 3 ini soalnya itu disuruh menyelesaikan integral sinus pangkat 5 4x dikali cos kuadrat 4x dx. Nah, ini pakai integral trigonometri yang ada di bab 2. Ini udah ada bentuk-bentuknya, mungkin bisa dilihat di buku. Ya, ini integral untuk perpangkatan sinus dan kosinus. Jadi buat yang pertama itu misalkan dulu U sama dengan 4X, di mana turunan U itu du per dx sama dengan 4. Nah, terus disubstitusi ke integralnya menjadi integralnya sinus pangkat 5U cos kuadrat U du per 4. Ini dx-nya diganti du per 4. Gitu. Terus perempatnya bisa keluar dikali integral sinus pangkat 5U cos kuadrat U du. Nah, cos kuadrat U ini bisa diuraikan. Bentar. Sin yang pangkat 5U ini bisa diuraikan menjadi sin U dikali sin pangkat 4U gitu kan. Nah, sin pangkat 4U itu diuraikan lagi menjadi 1 min cos kuadrat U dikuadratkan. Nah, setelah diuraikan, itu dimisalkan lagi V sama dengan cos U, di mana turunan V terhadap U itu dV per du sama dengan minus sin U. Nah, yang dimisalkan tadi ini disubstitusi ke integralnya, didapatkan 1/4 integral sin U dikali 1 min V kuadrat di pangkat 2 dikali V kuadrat. Di mana du-nya ini nanti disubstitusi dV per minus sin U. Nah, sin U-nya ini bisa dicoret sama yang ini. Terus didapatkan 1/4 integral minus 1 min V kuadrat pangkat 2 dikali V kuadrat dV. Nah, ini yang ini bisa diuraikan, yang 1 min V kuadrat pangkat 2 diuraikan menjadi 1 min 2V kuadrat plus V pangkat 4. Kalau diuraikan dapat ini dikali sama V kuadrat. Nah, didapatkan integralnya itu 1/4 dikali integral minus V kuadrat plus 2V pangkat 4 minus V pangkat 6 dV. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, itu bisa langsung diintegralkan. Sehingga setelah diintegralkan itu didapatkan 1/4
dikali minus 1/3 V pangkat 3 plus 2/5 V pangkat 5 minus 1/7 V pangkat 7. Yang tadi dimisalkan V sama dengan cos U itu dimasukkan lagi ke V-nya yang ini sehingga didapatkan 1/4 dikali minus cos pangkat 3 ini U-nya tadi dimisalkan 4X dimasukkan 4X minus cos pangkat 3 4X per 3 plus 2 cos pangkat 5 4X per 5 minus cos pangkat 7 4X per 7 kayak gitu ya. Itu untuk nomor 3. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan dulu. Atau mungkin bisa dilanjutkan. Ya, bisa dilanjut. Ya, baik. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini disuruh menghitung integral 0 sampai tak hingga dari X dikali E pangkat minus X kuadrat dx. Nah, buat soal ini itu pakai integral tak wajar karena fungsinya tidak kontinu di fungsi yang di dalam integral ini tidak kontinu di tak hingga, maka pakai pendekatan limit. Kalau pakai pendekatan limit itu menjadi limit A menuju tak hingga integral 0 dari 0 sampai A dari X dikali E pangkat minus X kuadrat dx. Nah, buat yang integral X dikali E pangkat minus X kuadrat ini diselesaikan dulu, di mana dimisalkan U sama dengan minus X kuadrat. Terus diturunkan U-nya, du per dx sama dengan minus 2x. Nah, didapatkan yang X kuadrat, minus X kuadrat ini dimisalkan U, terus dx-nya dimasukkan du per minus 2x. Nah, lanjut. Ini minus 1/2-nya bisa keluar yang dari du per minus 2x ini. Terus integralnya menjadi integral E pangkat U du. Di mana x-nya ini nanti bisa dicoret yang atas sama yang bawah. Nah, setelah dapat bentuknya kayak gini itu bisa diintegralkan. Di mana integral E pangkat U du itu kan sama, yaitu E pangkat U, sehingga hasilnya minus 1/2 E pangkat U. Nah, U-nya nanti disubstitusi kembali menjadi hasilnya menjadi minus 1/2 E pangkat minus X kuadrat. Nah, kalau limitnya nanti dimasukkan, setelah diintegralkan kan nanti dapatnya ini limit A menuju tak hingga dari minus setengah E pangkat minus X kuadrat dari 0 sampai A. Nah, setelah dimasukkan nanti didapatkan 0 minus setengah. Tahu hasilnya nanti setengah. Mungkin ada yang ditanyakan dulu buat nomor 4 ini. Atau bisa dilanjutkan. Sepertinya masih bisa dilanjut, Mas. Ya, baik. Jadi buat nomor 5. Nomor 5 ini minggu kemarin udah dibahas buat metode cakram. Nah, sekarang kita coba pakai metode silinder. Dimana soalnya itu tentukan volume dari benda yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat diputar terhadap sumbu Y sama dengan A. Nah, A ini digit terakhir dari NRP. Nah, karena
kalau pakai metode silinder, kalau pakai metode silinder kan bisa pakai persamaan 4.12 itu. Nah, kalau pakai metode silinder, ini kan integralnya integral 2pi dikali y dikali fy. Nah, y-nya ini diubah menjadi 7 min y, itu karena sumbu putarnya ada di A, di mana A itu kan yang kemarin kan dimisalkan 7 gitu. Ini yang misal A sama dengan 7. Nanti tergantung NRP-nya masing-masing. Nah, y-nya kan menjadi 7 min y, di mana fy-nya itu yang ini, yang biru dikurangi sama yang hijau, di mana yang biru itu persamaannya kan y sama dengan x kuadrat, sehingga x sama dengan akar y. Sedangkan yang hijau itu kan y sama dengan akar x, sehingga kalau di pakai x sama dengan kan jadi x sama dengan y kuadrat, sehingga fy-nya itu menjadi yang biru tadi akar y dikurangi sama yang hijau y kuadrat. Gitu. Nah, terus 2pi-nya ini bisa keluar 2pi integral 1 sampai 0 dari ini yang 7 min y sama yang kanan ini diuraikan gitu. Didapatkan kayak gini. Nah, ini bisa langsung diintegralkan, nanti hasil integralnya kayak gini. Terus dimasukkan batasnya dari 1 sampai 0. Terus didapatkan nanti V-nya sama dengan minus 131 per 30 pi. Ini sama kayak metode cakram. Nah, mungkin ini hasil minusnya, mungkin ini karena bisa karena ini sih, batasnya harusnya 0 sampai 1. Terus ini mungkin juga harusnya positif. Mungkin itu buat nomor 5 yang pakai metode cincin silinder. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Mas izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Itu tadi kenapa dikurangin 7 ya, Mas? Bentar. Bentar, masih not responding ini. Ya, jadi 7 itu dari A-nya. A-nya kan dari soal kan tergantung NRP-nya, digit terakhir NRP-nya. Nah, misalkan yang ini itu A-nya sama dengan 7. Nah, kan berarti kan daerahnya kan ini, yang dibatasi hijau sama biru ini. Terus sumbu putarannya ada di Y sama dengan A. Y sama dengan 7, yang garis merah ini. Nah, karena sumbu putarnya itu enggak di Y sama dengan 0, maka kita cari ininya, tingginya lah, kayak gitu. Kan dari 7 sampai sini kan maksimal 7. Terus yang tinggi yang di sini itu kan 7 dikurangi titik yang ada di sini. Itu misalnya. Jadi persamaan tingginya dari sini, dari sini terus sampai yang ke titik yang ini itu persamaannya itu 7 min Y, kayak gitu. Y-nya itu yang tinggi dari masing-masing titik. Misal di X berapa, Y-nya berapa. Misal di X berapa, Y-nya berapa gitu. Misal kalau di X sama dengan 1, itu kan Y-nya sama dengan 1, dilihat di gambarnya ini.
Sehingga kalau titik yang di sini itu persamaannya 7 min Y, 7 min 1. Atau dari jarak dari sini sampai sini itu 6. Kayak gitu. Atau kalau misal di titik yang ini, di Y saat X sama dengan 0. Itu kan Y-nya sama dengan 0. Kalau persamaannya 7 min Y, Y-nya kan 0. Sehingga hasilnya kan 7. Sehingga titik dari sini sampai sini itu 7. Sehingga itu memenuhi persamaannya. Itu bisa dipahami nggak? Atau masih bingung? Masih memahami, Mas. Bentar, ini mungkin ada soal yang lain. Misal ini ya, ini gunakan metode cincin silinder untuk mendapatkan volume benda padat yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1/x pangkat 3. Ini yang kurva hijau dibatasi sama X sama dengan 1, yang biru ini X sama dengan 2, yang abu-abu sama Y sama dengan 0. Yang ini, yang sumbu X ini diputar terhadap garis X sama dengan min 1. Yang ini, yang biru yang di kiri ini. Nah, kalau pakai metode cincin silinder ini kan dirumusnya kan 2pi dikali X dikali Fx gitu kan. Nah, X-nya itu diganti menjadi 3 min X. Kenapa? Karena jarak dari sumbu putarnya ke titik yang dibatasi X sama dengan 2 ini kan 3. Jadi dari min 1 sampai 2 ini kan 3. 1, 2, 3. Dikurangi X-nya. X-nya itu fungsi dari ini, dari titik X sama dengan 1 sampai X sama dengan 2. Gitu. Jadi kan daerahnya kan ini yang dibatasi garis hijau, garis biru, sama garis abu-abu ini. Yang di sini. Nah, itu kan nyarinya yang daerah di sini sampai di sini aja. Nah, X-nya itu diganti sama 3 min X. Karena sumbu putarnya enggak di Y sama dengan 0 gitu. Atau ya gitu. Gimana, bisa dipahami nggak? Atau masih bingung? Gimana dari soal semua soal tadi? Mungkin masih bingung atau udah jelas semua? Ya, sebelum diakhiri mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum waktunya kuis gitu.
Baik, mungkin karena sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya cukupkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin kalau dari pengerjaan saya ada yang salah, mungkin bisa dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Is. Ya. Oh, iya, makasih ya. Halo. Ya, Pak. Bentar ya, saya masukkan dulu assessment. Halo. Halo. Nanti soalnya hanya 2 soal ya. Hanya 30 menit ya. Udah bisa di submit belum? Udah bisa diambil belum di assessment-nya soalnya? Sudah, Pak. Udah bisa? Ya silakan, waktunya 30 menit ya.
Jadi tiap orang beda ya dilihat namanya.
Aduh.
Permisi Pak, sebentar. Maaf Pak Yis. Permisi Pak Yis. Halo ya. Udah bisa masuk. Saya sudah dapat jawab. Bagi yang bisa, udah, Pak, izin. ya bagi yang udah selesai silakan disubmit the assessment ya. Boleh keluar. Ya. Di sini keluar Pak. Ya, kalau udah submit dulu jangan lupa. Permisi Pak, izin lift Pak. Ya, boleh. Izin Ya. submit Pak. Permisi Pak, Oke. saya izin lift. Ya, Terima kasih Pak. ya. Izin lift Pak, terima kasih Pak. Oke. Permisi Pak, sudah disubmit, izin live. Permisi Pak, saya sudah mensubmit jawaban. Izin live ya Pak, terima kasih. Permisi Pak, izin lift. Terima kasih.